Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Titania Salsabila dengan NIM 220513648. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan Learning Management System atau disingkat dengan LMS berupa Google Classroom dan video conference berupa Google Meet. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Literasi Media dan Teknologi Pembelajaran Biologi. Oke, langsung saja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwasanya kita telah memiliki akun Gmail pribadi yang sudah terpaut pada device yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk membuka aplikasi Google Classroom, kita perlu mengetikkan namanya pada search bar Google di sini, atau kita bisa membukanya pada opsi Google Apps. Pada opsi Google Apps ini terdapat banyak aplikasi-aplikasi terpaut pada Google, contohnya seperti Google Classroom. Di sini Google Classroom dapat kita langsung klik untuk langsung membukanya. Nah, di sini muncul tampilan Google Classroom telah kita buat. Sebagai seorang guru, kita perlu untuk membuat kelas agar siswa-siswa tersebut dapat masuk dan mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, untuk membuat kelas, kita dapat menekan tombol plus di atas sini, lalu create class. Kita centang bagian ketentuannya, lalu klik continue. Nah, setelah itu kita perlu memberikan nama pada kelas yang akan kita bentuk di sini. Ini akan saya contohkan. Kelas biologi untuk kelas 10 IPA 1. Oke, langsung kita klik create. Nah, setelah muncul kelas yang telah kita buat, di sini kita dapat mengubah tampilan gambar pada kelas kita. Kita dapat memilih foto yang sudah ada seperti saat ini, dan kita dapat memilih foto sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat mengupload foto dari device yang kita miliki. Nah, setelah foto sudah terupload, kita dapat mengatur ukuran yang akan kita gunakan. Setelah terubah, dapat kita save. Nah, tampilan gambar pada kelas yang kita bentuk sudah terubah. Selanjutnya, kita ingin mengundang siswa tersebut untuk masuk ke dalam Google Classroom yang telah kita buat. Di sini, sebagai seorang guru, kita dapat menyebarkan, meng-share kode kelas yang sudah tercantum seperti ini. Kita dapat meng-share kepada siswa tersebut. Apabila siswa tersebut sudah masuk ke dalam Google Classroom yang kita bentuk, maka kita dapat melihat siswa-siswa yang telah masuk kepada Google Classroom kita pada bagian people di sini. Nah, nantinya nama-nama siswa yang telah join dan yang telah masuk ke dalam Google Classroom kita akan muncul pada bagian student berikut. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita akan memberikan referensi-referensi buku yang akan dipelajari oleh siswa dan memberikan tugas-tugas kepada siswa tersebut. Nah, untuk membuat hal tersebut, kita dapat membuatnya melalui kolom classwork berikut. Pada kolom classwork terdapat tombol create. Nah, di tombol create ini kita dapat membuat tugas berupa pengumpulan file seperti resume dan lain-lainnya. Kemudian ada tugas berupa kuis, tugas berupa pertanyaan-pertanyaan singkat, dan lalu kita dapat memberikan material-material buku-buku referensi untuk siswa tersebut pelajari. Nah, contohnya di sini saya akan memberikan referensi buku kepada siswa pada Google Classroom sini. Kita akan tuliskan judulnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita dapat mengupload file buku yang kita miliki melalui Google Drive ataupun langsung dari device yang kita gunakan pada bagian tombol upload. Sini kita akan cari filenya dan langsung saja kita upload ke bagian referensi. Nah, begini tampilannya. Inilah tampilan apabila sudah terupload file buku yang kita inginkan. Nah, kita juga dapat memberikan referensi video dari YouTube. Pada bagian YouTube ini kita dapat mengirimkan linknya yang nanti akan siswa tersebut tonton
terkait dengan referensi pembelajarannya. Kemudian jika sudah, kita langsung saja posting referensi buku biologi ini untuk dilihat para siswa. Nah, setelah terposting begini tampilannya. Inilah tampilan referensi buku biologi yang sudah terposting. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom tugas untuk siswa-siswi pada Classroom tersebut. Kita dapat mengklik tombol create lagi dan pada bagian assignment atau tugas. Nah, pada bagian ini kita dapat mengetikkan judul dan instruksi tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Contohnya seperti ini, resume. Kita berikan instruksi untuk siswa tersebut. Nah, setelah kita mengetikkan judul dan instruksi tugasnya, kita dapat juga mengupload file yang diperlukan. Lalu kita dapat mengatur poin dan mengatur tenggat waktu pengumpulan tugas untuk siswa tersebut. Nah, di sini akan kita atur tanggalnya itu hari ini. Untuk jamnya dapat diatur, dapat pula tidak diatur. Nah, kali ini akan diatur jamnya itu pukul 5 sore. Oke. Nah, selanjutnya langsung saja kita posting tugas tersebut untuk dikerjakan pada siswa. Apabila sudah terposting tugas tersebut, maka begini seperti ini tampilan dari tugas yang terposting. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat berapa orang siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya dan berapa orang siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, nantinya dari siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya, maka kita dapat melihat hasil tugas yang mereka kumpulkan dan kita dapat menilai sesuai dengan kriteria penilaian kita. Nah, selanjutnya kita juga dapat membuat kuis pilihan ganda untuk siswa tersebut. Nah, kita masih pada kolom classwork, kita klik bagian create. Di bagian create kita akan masuk ke bagian question untuk pertanyaan siswa tersebut. Nah, pada bagian question ini kita dapat memberikan pertanyaan dengan jawaban singkat untuk siswa dan kita juga dapat memberikan pertanyaan pilihan ganda kepada siswa sebagai bentuk kuis. Nah, di sini akan bentuk contoh pertanyaannya. Nah, di sini masih ada hanya satu bagian opsi pilihan, namun kita dapat menambahkan opsi pilihan lainnya. Seperti itu. Apabila kita rasa sudah pas pertanyaan, instruksi, dan pilihan ganda yang kita tampilkan, maka langsung saja kita bisa mengatur poinnya dan mengatur tenggat pengerjaan siswa. Ini akan saya atur tenggatnya hari ini. Nah, apabila dirasa sudah sesuai, langsung saja kita posting pertanyaan ini untuk diisi oleh siswa. Nah, berikut ini tampilan dari pertanyaan yang sudah kita posting. Nah, di sini dapat kita lihat berapa siswa yang nantinya sudah menjawab pertanyaannya dan berapa siswa yang belum menjawab pertanyaannya. Kita juga dapat melihat berapa siswa yang memilih opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Nah, itu dia tadi tutorial singkat dalam penggunaan Google Classroom bagi seorang guru. Nah, itu dia tadi tutorial penggunaan Learning Management System berupa Google Classroom secara singkat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana membuat ruang Google Meet sebagai wadah dalam pengajaran siswa secara online. Nah,
saja buka aplikasi Chrome-nya, lalu langsung buka aplikasi Google Meet melalui opsi Google Apps. Sini ada aplikasi Google Meet, langsung saja diklik. Nah, berikut tampilan dari aplikasi Google Meet. Apabila kita ingin membuat Google Meet baru, ruang baru, kita tinggal klik bagian tombol biru ini, New Meeting, dan pilih opsi Start and Instant Meeting. Nah, seperti ini tampilan dari Google Meet yang telah kita buat. Untuk menginfokan kepada siswa agar masuk ke dalam Google Meet yang telah kita buat ini, kita perlu menyebarkan linknya. Di sini telah dilampirkan link yang dapat kita copy langsung saja. Nah, untuk menyebarkannya, kita dapat menggunakan aplikasi sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu aplikasi Google Classroom. Kita dapat memberikan pengumuman melalui aplikasi Google Classroom agar siswa tersebut ikut masuk ke dalam ruang Google Meet yang telah kita buat. Sini langsung saja kita buka aplikasi Google Classroom tadi dan kita akan melakukan pengumuman kelas. Nah, pada pengumuman kelas ini kita akan mengetikkan pengumuman yang akan kita berikan kepada siswa tersebut terkait ajakan untuk ikut masuk ke dalam Google Meet yang telah kita buat. Nah, kita dapat melampirkan link Google Meet sebelumnya yang telah kita copy pada bagian kolom add links seperti ini. Langsung saja kita paste link yang telah kita copy sebelumnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah kita memberikan pengumumannya dan memasukkan link Google Meet-nya, langsung saja kita posting pengumuman berikut kepada seluruh siswa. Nah, nantinya siswa tersebut dapat melihat pengumuman ini dan dapat langsung join kepada Google Meet yang telah kita buat melalui link yang telah kita lampirkan. Nah, itulah tadi tutorial singkat dalam penggunaan Learning Management System berupa Google Classroom dan video conference berupa Google Meet. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.